Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini saya kedatangan tamu besar, gitu ya. Tamu besar, kebetulan badannya besar, gitu ya. Badannya besar. Ya, ini salah satu kaprodi dari Fakultas Teknik dan Desain ya. Salah satu prodinya adalah desain komunikasi visual, gitu ya. Saya ketemu dengan masih muda karena saya panggilnya adalah Mas Haikal. Apa kabar Mas Haikal? Baik, Pak Anto. Baik, luar biasa ini ya. Yang saya tadi sambutkan adalah tamu besar ya. Ini selain orangnya besar juga adalah pembesarnya dari Prodi Desain Komunikasi dan Visual. Oke. Sore ini kita ngobrol-ngobrol gitu ya, karena ini ruangan baru kita, ruangan podcast baru di ruangan ICT gitu ya. Kedatangan tamu pertama podcast kita gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol ya terkait dengan ada apa sih sebenarnya, ada apa saja sih di Fakultas Teknik dan Desain, utamanya di Prodi Desain Komunikasi Visual. Gitu ya. Ini kan prodi baru gitu ya, yang baru dibuka, baru satu angkatan gitu ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang kira-kira kalau teman-teman dari SMA, SMK gitu ya yang tertarik mau masuk ke prodi itu kira-kira apa saja yang kira-kira bisa dipelajari yang nanti dari prodi DKV? Silakan. Ya, kalau dari DKV sendiri sebenarnya ilmu yang semi ke teknik, semi ke seni, semi ke sastra. Jadi banyak irisan. Jadi kita ngomongin DKV, desain ya, desain mulai dari cetak, mulai dari iklan, itu desain. Komunikasi banyak, ilmu komunikasi seperti di dalam poster ada mengkomunikasikan sesuatu atau flyer, terus habis itu ada acara pun bisa, itu masuk ke komunikasi. Oke. Visual ya jelas visual, mau itu entah gambar 2 dimensi, 3 dimensi, terus habis itu special effect mungkin di film, di animasi, ya itu kita belajar di sana. Jadi 3 itu di kafe itu ya yang meliputi tentang apapun yang berhubungan dengan seni, desain, komunikasi, teknik bahkan bisa masuk. Gitu. Cukup kompleks gitu ya kalau saya dengarkan, dari 3 jadi menjadi 1 gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman SMA yang ingin, saya mau ke jurusan DKV, tapi saya nggak punya bakat untuk desain gitu ya. Kira-kira bisa nggak sih? Atau saya jurusan yang paling banyak biasanya tanya, saya anak IPS loh, kira-kira bisa nggak sih masuk ke Fakultas Teknik, ke desain lagi gitu ya? Saya nggak punya background bisa gambar atau bisa melakukan desain. Kira-kira gimana sih peluangnya bagi teman-teman SMA yang mau join ke DKV seperti itu? Sebenarnya kalau mau DKV itu sebenarnya bisa dari semua jurusan, bisa dari semua angkatan atau notabene kelas ekonomi pun juga tidak membatasi. Jadi anak-anak dari SOS, kalau dari bahasa, kalau dia ingin memperdalam dari 3 komponen tadi yang disampaikan, desain, kemudian ada komunikasi, ada visual gitu ya. Jadi itu secara umum nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Basic ada hitung-hitungan nggak sih? Kadang-kadang teman-teman ini ada tanyaan, saya takut nanti ada hitung-hitungan, harus belajar. Kalau namanya grafis itu kan harus ada gradien, tahu grafiknya seperti apa. Itu apa? Jadi itu jadi modal utama atau wajib utama yang dipelajari atau gimana? Sebenarnya kalau untuk hitung-hitungan nggak harus, tapi ya? Bisa dalam artian ya tahu ketika kita pakai lensa ini nanti keluarnya berapa, atau kita pakai berapa persen dari cat warna merah nanti ditambah kuning jadi berapa. Nah itu nggak terlalu rumit. Kalaupun kita ngomongin matematika, bukan matematika yang saklek itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Pasti. Kita bisa ngomongin rasa. Karena semua itu kembali ke rasa. Dari tes ya sebenarnya ya. Dari karena seni ya, lebih keutamakan adalah ke seni gitu ya. Oke. Nah, sekarang potensi ketika udah saya join, potensi untuk lulusannya bisa kemana saja sih sebenarnya? Kalau potensi kelulusan, kalau kami dibagi menjadi 4 ya. Malah bagi 4 ya? Ya, dibagi 4. Pertama kita bisa masuk ke dalam media. Media itu bisa modelnya TV atau arah ke production house, itu bisa. Lalu selanjutnya ada di bagian
penulisan skenario atau kreator. Semacam yang kayak sekarang ini konten kreator gitu ya, konten kreator gitu Konten ya. kreatornya di Itu juga bisa masuk media-media, di ya, itu media di ya sebagai media. konten kreator. Benar. Terus habis itu kita juga bisa masuk di manualnya seperti kayak ada kriya, terus habis itu sablon kaos dan lain. Intinya aplikasi di dalam desain itu di apa ya? Kayak lebih ke distro atau langsung ke customer. Itu bisa. Oh, kepada end user maksudnya ya. Iya. Kaitannya apa yang diperlukan oleh end Iya, user benar. gitu ya. Kita bisa Termasuk siapkan mungkin yang tadi di production itu termasuk pembuatan apa ya? Film pendek atau apa Bisa, itu juga film masuk pendek, juga iklan, berarti ya. iya, film pendek, Berarti juga iklan, dipelajari juga ya. dipelajari. Oh, pelajari juga. Jadi kalau di kami itu nanti fokusnya tetap ada ke desain, tetap pertama. Oh, Atau utamanya dari sebelumnya desain. manual dulu, terus habis itu ke nenek moyangnya, seni rupa dan lain sebagainya. Oke. Habis itu pengenalan ke media, habis media baru arahnya mau kemana anak ini. Kalau Oh, mau oke. ke branding ya ikutlah yang mata kuliah yang branding. Oh, mata kuliah pilihan ya. Pilihannya. Betul. Terus habis Oke. itu kalau mau ke video atau film, ikutlah mata kuliah yang seperti itu. Berarti khusus ya, ada beberapa mungkin yang di dasar di semester-semester awal gitu ya, apalagi kita kenal biasanya MKDU gitu ya. Tapi cara masuk dia udah masuk ke mata kuliah pilihan. Iya. Dia mau fokus kemana? Kemana? Dari 4 Ya, ini dari gitu 4 ya. tersebut, benar. Luar biasa. Jadi ini masih di angkatan pertama semester 2 ya sekarang ya. Iya. Jadi nanti mungkin kita di episode ke berikutnya kita bisa lihat hasil-hasil karya langsung di labnya gitu ya. Mungkin tentunya akan ditemani oleh Pak Aikal di podcast kita yang kedua gitu ya. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Aikal. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, thank you.